Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi di podcast ASN Berakhlak, Bangga Melayani Bangsa. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Bustami Kamil, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung RI tahun 2022 dengan jabatan analis perkara peradilan. Pada podcast kali ini, kita ingin membahas mengenai implementasi nilai-nilai ASN di lingkungan kerja. Untuk membahasnya, kita sudah kedatangan dua narasumber. Ada dua wanita cantik terbaik di bidangnya. Yang pertama ada Mbak Diah Yaumilfat. Halo, Mas Ahmad Bustomir. Halo Mbak Diah, apa kabar? Sehat Alhamdulillah baik selalu. ya Mbak ya. Mbak Diah ini merupakan peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung RI tahun 2022 dengan jabatan analis perkara peradilan. Sekarang penempatan di mana Mbak? Sekarang saya ditempatkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Oke, Jakarta berarti ya Mbak ya. Ya, Oke. iya. Untuk narasumber selanjutnya ada Mbak Ima Fatimah. Halo Mbak Ima. Selamat siang, Mas. Halo, apa kabar Mbak? Sehat, alhamdulillah. Ya. Mbak Ima juga ini merupakan peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung RI tahun 2022 dengan jabatan analis perkara peradilan. Sekarang penempatan di mana Mbak? Sekarang saya penempatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Oke. Sama-sama Jakarta kita semua ya. Iya, Iya. semuanya sama-sama Jakarta. Oke. Sebelum masuk pembahasan, saya mau sampaikan gini. Pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden RI Bapak Joko Widodo telah meluncurkan core value atau nilai-nilai dasar seorang ASN, yakni berakhlak. Akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Saya mau ke Mbak Diah dulu deh. Dari nilai-nilai berakhlak itu maksudnya apa sih Mbak yang ingin disampaikan? Iya, seperti yang sudah sebelumnya disampaikan oleh Mas Bustomil ya, kita tahu bahwa pada tahun lalu ya, Bapak Presiden kita Pak Joko Widodo ini menyampaikan, mengumumkan mengenai core values ASN yang itu berakhlak, yang terdiri dari akronim 7 nilai dasar, diantaranya itu ada berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, ketujuh nilai inilah yang harusnya dijadikan pandangan, pegangan, dan juga falsafah hidup daripada ASN kita saat ini untuk bertindak dan bersikap dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik. Mungkin singkatnya seperti itu. Oke, berarti nilai-nilai akhlak itu harus ada di diri seorang ASN ya Mbak ya, untuk Iya, betul bisa sekali. menjadikan satu visi misi kita memberikan pelayanan kepada masyarakat ya. Iya, benar. Oke. Terus lalu bagaimana implementasinya di lingkungan kerja? Saya mau ke Mbak Ima. Bagaimana Mbak? Apakah implementasi nilai ASN di lingkungan kerja Iya. Mbak udah diterapkan atau belum? Jadi pada bulan Juli kemarin, bulan Juli tahun 2022, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah melakukan sosialisasi terkait core value ASN dan employer branding ASN. Nah, beliau ini menekankan kepada para pegawai untuk senantiasa menerapkan nilai-nilai core value ASN dalam bekerja. Nah, adapun contoh-contoh implementasinya mungkin bisa saya breakdown satu persatu dari nilai-nilai dasar berakhlak itu sendiri ya, Mas. Nah, yang pertama kan ada berorientasi pelayanan. Nah, berorientasi pelayanan ini kan terkait dengan pemberian layanan yang ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Nah, kami sendiri sudah menerapkan prinsip 5S, yakni senyum, sapa, salam, sopan, dan santun dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Nah, selanjutnya ada akuntabel. Akuntabel ini kan terkait dengan integritas seorang ASN. Nah, kami juga turut serta dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, yang mana dalam penilaiannya terdapat komponen-komponen yang harus dipenuhi. Nah, salah satunya itu adalah penguatan akuntabilitas publik. Nah, tujuan dari pembangunan zona integritas ini adalah untuk menghasilkan pelayanan yang bersih dari KKN ataupun pungli-pungli. Nah, selanjutnya ada nilai dasar kompeten, ini berkaitan dengan peningkatan kompetensi diri. Nah, sebenarnya
pelatihan dasar yang sedang kita jalani ini merupakan salah satu bentuk untuk peningkatan kompetensi diri ya Mas ya. Nah, yang bertujuan untuk nantinya kita dapat menjadi ASN yang berkualitas. Nah, selanjutnya ini ada nilai dasar harmonis yang mana berkaitan dengan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nah, kami sendiri di Satker kami itu setiap minggunya diadakan Jumat bersih dan senam. Jadi secara bergantian, misalnya minggu ini dilaksanakan Jumat bersih, minggu depannya dilaksanakan senam bersama. Nah, secara bergantian terus-menerus seperti itu. Nah, selanjutnya ada nilai dasar loyalitas yang berkaitan dengan menjaga nama baik ASN. Nah, kami juga sebagai ASN selalu senantiasa berpedoman pada kode etik ASN. Selanjutnya ada adaptif, yakni bagaimana seorang ASN harus dapat menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa akhir-akhir ini itu terdapat transisi dari pelayanan yang bersifat konvensional menjadi pelayanan berbasis digital. Nah, kami juga di Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menerapkan berbagai pelayanan yang berbasis digital. Nah, salah satunya itu ada penggunaan aplikasi e-court dan Sigesitapus. Yang terakhir adalah kolaboratif, yakni membangun kerjasama yang sinergis. Nah, kami juga telah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Jakarta Utara dan telah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dalam hal penyediaan layanan penyandang disabilitas. Seperti itu, Mas, kurang lebihnya. Oke, berarti di PN Jakarta Utara ini Jakarta Utara. sudah menerapkan implementasi dari nilai-nilai dasar seorang ASN ya. Itu tadi Betul. berarti Latsar ini termasuk dari implementasi itu ya Mbak, yang di bagian kompetennya ya. Betul. Oke, Betul. baik. Ini pertanyaan untuk dua narasumber nih. Ini kan pandemi kan sekarang memang belum berakhir ya. Ya kan kita sampai sekarang juga masih hidup beriringan dengan COVID-19. Saya mau tanya, mau ke Mbak Diah dulu. Adakah kebijakan-kebijakan yang telah diambil untuk tetap memberikan pelayanan? Karena kan ini juga COVID ini kan tantangan juga kan buat kita agar tetap memberikan pelayanan. Adakah kebijakan-kebijakan yang telah diambil? Ke Mbak Diah dulu. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya, Mas Bustomi. Di sini mungkin kita tahu ya, pada era pandemi ini pasti kan terjadi perubahan-perubahan yang sangat mendasar, krusial dalam hidup kita, yang dulunya kita bisa bebas kemana-mana, tapi sekarang kita harus melakukan social distancing, bahkan harus menggunakan masker saat kita keluar. Nah, demikian juga dengan kebijakan yang diambil oleh pimpinan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menanggapi dan juga untuk penanganan dari situasi pada pandemi ini. Contohnya adalah yang seperti tadi dikatakan oleh Mbak Ima, salah satunya kita sudah mulai adanya transisi pelayanan dari yang sifatnya konvensional menuju digital. Maka dari itulah pada saat pandemi ini berlangsung, seluruh layanan yang sebelumnya dilaksanakan secara tatap muka itu dapat dilaksanakan secara digital. Contohnya adalah kita memberikan pelayanan PTSP online, kemudian ada e-litigasi atau e-court, kemudian juga kita punya aplikasi Rely On maupun program ruang tamu virtual, di mana keseluruhan kebijakan ini dilakukan semata-mata untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan pelayanan yang prima sebagaimana salah satu nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan gitu. Jadi pandemi ini tidak boleh dijadikan halangan ataupun dijadikan alasan tidak bisa instansi pemerintah, contohnya juga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Seperti itu. Kalau dari Mbak Ima, adakah kebijakan yang diambil? Ya, mungkin saya ngambil dari nilai dasar kompeten kali ya, Mas. Balik lagi kalau sebelumnya, nah seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kita sedang melaksanakan pelatihan dasar CPNS dengan metode blended learning, yang mana hal itu merupakan salah satu bentuk peningkatan kompetensi kita sebagai ASN di masa pandemi. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya juga bahwa pada masa-masa sebelumnya, pada tahun-tahun sebelumnya, pelatihan dasar CPNS ini dilakukan secara konvensional atau tatap muka. Namun dikarenakan dengan masifnya penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, nah Latsar CPNS ini dilakukan secara daring dari
sejak tahun 2021 sampai 2022. Seperti itu, Mas. Oke, berarti dari tadi yang disampaikan bahwa COVID ini memang menjadi tantangan tersendiri buat kita. Tapi kita tetap harus berinovasi ya. Tadi Mbak Diah juga sudah disampaikan bahwa dari yang pelayanan yang konven, sekarang udah ada diluncurkan PTSP online ya Mbak ya. Jadi tetap memberikan Ya, betul. pelayanan yang terbaik. Dan juga tadi Mbak Ima juga kita disampaikan bahwa Latsar ini juga bagian dari inovasinya juga ya kan, untuk meningkatkan kompetensi. Saya mau ke Mbak Diah. Selain dari yang tadi disampaikan Mbak, adakah kebijakan-kebijakan lain yang telah diambil atau mungkin telah dipersiapkan nih untuk kedepannya seperti apa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat? Boleh, Mbak Diah? Oh, oke, terima kasih Mas. Tentu kita untuk saat ini kan memang sudah adanya transisi pelayanan. Nah, dari segi pelayanan pun ke depannya karena masa pandemi ini masih berlanjut, maka dari itu pimpinan kami dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk melakukan swab atau tes COVID PCR antigen secara berkala, yaitu dilaksanakan dalam 1 bulan sekali. Di mana untuk pelaksanaannya ini kita menggait Puskesmas Kemayoran sebagai mitra bekerja kita untuk melaksanakan tes kepada seluruh pegawai, di mana tes tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19 yang mungkin saja bisa ada di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oke, berarti dari PN Jakarta Pusat pemeriksaan kesehatan tuh rutin ya Mbak ya? Dan juga Iya, kolaborasi dengan betul. Puskesmas ya? Oh, Iya, benar. baik. Kalau dari Mbak Ima, apa Mbak kebijakan yang kira-kira telah dipersiapkan untuk kedepannya atau ya yang kebijakan yang lain? Pandemi COVID ini kan secara nggak langsung memaksa kita semua untuk dapat bekerja serta berpikir di luar kebiasaan kita ya Mas ya. Nah, tak terkecuali juga Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai instansi yang memberikan pelayanan di bidang hukum. Nah, Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini juga telah melakukan berbagai inovasi sebagai wujud reaksi atas mewabahnya virus COVID-19. Nah, salah satu bentuk inovasi yang kami lakukan adalah penggunaan aplikasi Sigesitapus. Nah, aplikasi Sigesitapus ini bertujuan untuk memudahkan penanganan perkara di antara para aparat penegak hukum yang berkaitan dengan permohonan izin sita, geledah, perpanjangan penahanan, dan permintaan salinan putusan. Nah, dengan menggunakan aplikasi Sigesitapus ini, para aparat penegak hukum juga tidak perlu lagi mengajukan permohonan secara tatap muka atau secara konvensional. Mereka dapat mengajukan permohonan secara daring atau online dengan mengunggah dokumen-dokumen persyaratan yang dibutuhkan tanpa perlu datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Seperti itu, Mas. Oke, berarti fungsi dari Sigesitapus. Sigesitapus. Berarti dari Ya, fungsi dari Sigesitapus itu memudahkan para aparat penegak hukum dalam betul. menjalankan tugasnya sehari-hari ya Mbak ya. Ini juga Ya, upaya betul. pencegahan ya preventif agar kita meminimalisir tatap muka ya. Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ima. Berarti kesimpulannya bahwa nilai-nilai berharap itu harus ada di diri seorang ASN, karena si ASN harus terus berinovasi, berintegritas, kompeten, dan profesional, karena kita tidak hanya sebagai pelayan publik, tapi juga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Itu dia podcast kali ini. Terima kasih Mbak Dia, terima kasih Mbak Ima telah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga para pendengar yang telah mengikuti episode podcast kali ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap bangga melayani bangsa. Saya Ahmad Busomi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.